Medio. Prioritas 1 tahun pertama itu buat aku adalah mencari anggota tim yang punya visi yang sama. Terus yang bisa bekerja bareng, yang mau bertumbuh bareng, yang mau belajar bareng sih. Kalau dari segi komunikasi cocok, Benar. kayaknya anaknya juga mau belajar, attitude-nya oke. Why not kita coba? Kita nggak cari yang perfect kok, tapi yang Benar. mau belajar. Gue harus nge-trigger bahwa lo nggak sendirian gitu loh. Kita tuh tim gitu. Jadi sense teamworknya juga pelan-pelan dibangun lah. Welcome to Let's Talk Obsessive. Sebenarnya hari ini episode kali ini akan sedikit berbeda dari episode sebelumnya karena saya didampingi oleh orang-orang yang mukanya udah familiar mungkin ya buat sobat-sobat Medio yang udah sering nonton YouTube-nya Medio by KG Media, terus sering lihat media sosialnya Medio juga. Ya, ini ada tim Medio juga bersama gue di sini Ellen Dan juga Risti. Gue Dava. Wih, welcome. Dava, kita mau wawancara Dava ya? Iya, kita mau wawancara Dava hari Kita di Leto kan ini ya. wawancara orang, nah kita wawancara Dava nih. Boleh saya pulang duluan? Aduh. Kita juga rasanya pengen pulang nih sekarang. Aduh. Kalau biasanya kita ngobrol sama para leaders yang sudah Yeah. bertahun-tahun di industri gitu ya, yang berbeda-beda, sudah banyak pengalamannya. Sekarang kita kayak ya curhat-curhat aja lah ya, Benar. suka duka, kayak apa yang kita sudah pelajari selama 2.5 years in Yes. Medio. Pengalaman-pengalaman Pengalaman kita juga yang tadinya baru fresh graduate, terus akhirnya cemplungin untuk jadi leaders juga karena punya tim masing-masing juga ya. Mungkin kita perkenalan dulu deh, biar sobat Medio siapa nih lo berasa sok ngartis nih ya, nggak ada yang kenal. Tiba-tiba jadi di sini, enggak lah. Kita lebih ke sharing aja ya. Oke, sekarang. oke. Mungkin dari Dava dulu, Dava karena dulu. kalau kami berdua orang udah bosen. Iya sih benar. Kalian berdua kan memang selalu ada di sini ya. Iya benar Kalau sekali. saya kan di acara lawak sebelah. Oh iya benar. Jadi dan di belakang layar tentunya. Ya, perkenalkan nama saya Dava Wahyu. Di Medio ini saya sebagai creative production lead. Emang biasanya kalau di acara atau program ini biasanya gue ini ada di belakang kamera-kamera inilah pokoknya. Behind the scene. Betul sekali. Tuh, sangat berjasa loh teman-teman ya yang mengangkut-ngangkut barang, jagain kamera. Enggak ada Dava mungkin kita nggak bisa syuting hari ini. Tahu beban nggak? Makin pressure ya biar makin deg-degan. Oke. Sebagai kreatif lead. Kan Aduh. kreatif ya. Oke. Berarti yang memunculkan ide-ide kreatif di Medio kah? Kreatif lead tuh ngapain, enggak Boy? juga sih. Iya, lu Juga dong. mesti jelasin kreatif lead di kreatif tim di Medio itu apa sih? ngapain gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang kreatif, di balik semua kreatifan ini sih sebenarnya nggak 100% sih, cuman karena kan ikatan divisi yang gue pegang ini kan emang kaitan langsung dengan produser yang memang konsep atau merancang program end to end bahkan kayak gitu ya. Dan memang kita kan biasanya produser kan biasanya ribet di praproduksi tuh. Nah, nanti tim kreatif itu yang bisa dikatakan mengimplementasikan dari konsep-konsep yang sudah dibuat kayak gitu. Kayak misalkan dari membantu setnya, terus juga mungkin editingnya dan juga produksinya juga. Berarti kayak timnya gitu ada siapa aja di kreatif? sih. Ada banyak. Role-nya. Oh, role-nya kan ada graphic designer, ada motion graphic, terus ada video editor, ada audio editor juga. Kayak gitu. Jadi emang yang Docs. output lah ya, outputnya tuh tim kami lah yang menggoreng itu biar Iya, matang, pokoknya bisa disajikan ke penonton. Tim kreatif yang skillnya soal editing Yes, dan kreativitas visual. gitu ya. Pokoknya Kayak kalau gitu-gitu. di tim Medio seperti itu. Dari kreatif. seluruh kanal yang ada di Medio. Yes. Ayo Ibu Risti sebagai karyawan pertama di Medio, boleh diceritakan kamu tuh siapa? Mungkin sekarang kita selama ini kita cuma jadi host ya. Jadi kayak orang taunya, Hai Ellen, Hai Rizky gitu. Kalau biasanya Kita ngeliat aku siapa cuman sih? title-nya di Lower Third kan
host ya. Yeah. Nah, sebenarnya bukan cuma host aja kalau di Medio. Mungkin tadi Dava juga udah sempat bilang aku adalah produser dan juga lead dari content writer. Jadi divisi content writer. Kalau Dava tadi kebanyakan anggota timnya ada graphic designer, terus audio editor kayak gitu-gitu. Yang heavy-nya juga di hasil output. Nah, kalau tim aku itu banyaknya di praproduksi. Jadi bikin skrip cerita, skrip pertanyaan, terus juga kita nulis promotion untuk di kolom Kompas.com. Ini nih orangnya gitu. yang di balik tim ya. Ya, yang QC pokoknya yang berhubungan dengan teks dan tulisan. Itu under my team. Oke. Gimana? Pusing. Kalau Ibu Ellen? Kalau Ibu Ellen, Ibu Ellen. Mau jadi ibu-ibu. Kalau saya sendiri, kalau gue sendiri sebenarnya lebih sama kayak Risti, produser juga, tapi setelah 6 bulan di Medio akhirnya bikinlah tim namanya Brand Communication. Jadi gue kebetulan dipercaya untuk mimpin timnya juga. Jadi itu kalau produser kita udah tahu lah ya, ngurusin konten, ngurusin kebutuhan yang berhubungan konten dan yang promosi kontennya itu sendiri. Tapi kalau di Brandcom ini ya sebagai enablernya gitu ya, buat konten-konten yang sudah produser buat, materi-materi yang sudah diedit dan dipercantik oleh tim kreatif untuk dipromosikan ke publik gitu ya, biar orang lebih aware lah tentang produk media itu apa aja. Jadi di Brandcom tuh ada tim sosmed, kemudian ada yang ngurusin activation event juga, ada yang partnership juga karena kita kan sering kolaborasi sama banyak partner gitu ya. Nah, seperti itu yang dikerjakan oleh gua dan teman-teman yang di sini. Hari ini kita tuh dijebak sama co-producer kita. Waduh. Yang biasanya tolong bikinin question list atau kayak kita lagi gather buat narasumber siapa, tapi kita bertiga hari ini bakal lebih sharing sih tentang pengalaman kita first time leader juga. Mungkin bisa membantu teman-teman juga walaupun kita ilmunya belum banyak, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran lah ya ke teman-teman apa yang bisa dilakukan sebagai first time leader juga. Nah, pertama as a new leads nih, apa yang menjadi prioritas utama kalian dalam 1 tahun pertama saat menjadi leader di Medio? Kan kalau Dava dari intern ya, sampai akhirnya wah, Dava naiknya sus. Kalau ada orang nih mau ngecek LinkedIn Dava tuh kelihatan tuh karirnya dari intern, staff dulu, jadi leader. Wah. Lu kalau makin pressure dia pulang nih abis ini nih. Nggak ada lagi nih di sini nih. Silakan Pak, diceritakan Bapak Dava. Apa ya, kalau misalkan 1 tahun pertama tuh mungkin sebenarnya yang dibenahin itu lebih ke diri sendiri dulu sih, maksudnya. Karena kan as a pengalamannya itu menurut gue di Medio ini jadi kesempatan yang lumayan besar gitu ya buat gue, karena tadinya ekspektasi gue masuk ke dalam dunia kerja tuh gue bisa merangkak dari bawah gitu loh. Maksudnya kayak pelan-pelan pas sopir tahu gitu. dulu bener pelan-pelan pas sopir dulu, alon-alon dulu, lihat kanan kiri apa segala macam, obstacles-nya apa segala macam, tapi ternyata dikasih kesempatan untuk bisa langsung jadi creative production lead gitu kan. Waktu itu sih langsung pegang berapa ya kalau nggak salah ya 10 apa 12 orang gitu, termasuk diri gue sendiri gitu, yang awalnya sama sekali gak nyangka gitu. Jadi yang harus gue benahin adalah vision gue itu dulu sih, sebagai gimana ya caranya gue ngelit nih orang-orang pada beda-beda gitu kan, rambut sama hitam, sama-sama makan nasi tapi kan isi pala beda-beda nih. Bener. Kayak gitu. Terus juga kan langsung megang beberapa role yang juga diverse gitu kan. Setelah itu ya kita mapping lah itu flow-nya yang rapi itu seperti apa segala macamnya. Ada beradaptasi juga dengan weekly meet dan lain-lainnya, report dan segala macam. Yang mana tuh sebelumnya tuh gue eksekutor banget gitu. Eksekutor banget, dan itu sebenarnya dari gue sendiri sih ya lumayan challenging gitu buat beradaptasi sama itu. Tapi ya lambat laun ya cukup kompak
tim kreatif ini yang tadinya banyak makin lama kan makin sedikit karena kan efisiensi dan pengelompokan kerja yang lebih tahu lah lagi, ya mana yang prioritasnya. Jadi itu ya ternyata kalau di flashback ke yang lalu lumayan panjang gitu prosesnya. Kalau ditarik bener banget. Iya, bener kayak gitu. Kalau Kalau gue karena tadi lu ngomongin tim, gue mungkin melengkapi aja ya. Boleh. Karena gue juga sebagai first time leader juga, selain diri gue, mungkin 1 tahun pertama itu prioritas utamanya juga tim kerja sih yang gak kalah pentingnya. Di situ kan mungkin 1 tahun pertama sebagai leader juga, terus mungkin pekerjaannya juga masih banyak banget tuh berserakan, kayak kita sebenarnya belum tahu prioritas kita tuh apa gitu kan. Nah makanya 1 tahun pertama itu ketika udah punya tim dengan orangnya juga, mungkin tadi kayak Dava cerita, tim aku juga waktu itu lumayan banyak, dengan setiap kita kerja itu mungkin setiap 6 bulan sekali kali ya, kita tuh kayak punya fokusnya yang berbeda gitu. Nah itu tuh prioritas 1 tahun pertama itu buat aku adalah mencari anggota tim yang punya visi yang sama, terus yang bisa bekerja bareng, yang mau bertumbuh bareng, yang mau belajar bareng sih. Wow, gitu. Itu sebenarnya jadi salah satu prinsip kita juga di Medio ya. Bener. Ketika merekrut orang. Sama sih seperti yang gue alami juga. Di 1 tahun pertama kan, bahkan 6 bulan pertama fokusnya cuman building konten, building brand, that's it. Maksudnya ya fokus di situ dulu kan, kita pelan-pelan gitu ya. And then baru ya pada akhirnya kan butuh media buat promosi nih. Akhirnya ya diriku lah dipercaya sama Mbak Suli ya juga, kebetulan kita semua dipercaya untuk pegang tim masing-masing nih setelah saat itu gitu. Jadi ya felt honor juga sebenarnya dipercaya untuk itu. Tapi fokusnya waktu itu memang karena di tim Brandcom juga ya. Sebenarnya gue lebih fokus ke tim Brandcom ya. Kalau produser kan kita kolaborasi bareng lah ya. Kalau di Brandcom itu lebih ke planning. Kita mau bikin campaign apa nih? Kita fokusnya untuk promosiin produk yang mana. Sebenarnya itu sih. Sama membangun tim juga. Walaupun sebenarnya case-nya di tim gue agak sedikit unik juga karena nggak banyak. Maksudnya istilahnya banyak kan teman-teman intern juga yang bantu gitu. Jadi mungkin itu jadi sebuah rotasi biar ada selalu ada fresh ideas juga gitu. Jadi misalnya dalam setahun ada beberapa pertukaran anggota tim juga. Mungkin itu sih yang fokus gitu ya, mencari sama kayak lu juga sih, mencari tim yang sevisi sama kita. Yang mungkin kalau lihat skillnya belum seberapa tapi ada kemauan belajar itu itu yang bikin menarik sih. Peluang kita untuk belajar bareng sih ya sama anggota tim gitu. Iya ya, fokusnya ke ya people sama produk sih sebenarnya tetap aja. Benar. Ya sebenarnya kalau diperhatiin juga dinamikanya lumayan ups and downs dan segala macam itu kita bisa ngerasain ya. Benar. Tapi dari semua itu, dari Kailan sama Karisti, keputusan apa sih yang penting gitu yang pernah diambil sebagai team leader? Waduh, agak berat ya. Kamu udah siap nanti tolong untuk menjawab itu juga, itu berat. Emang ada pikir saya nggak mikir sekarang. Oke. Makanya dia ngelempar pertanyaan dulu. Dia ngertiin lu kayak nanti copy paste gitu. Gue pulang aja deh. Enggak. Kalau gue sendiri one of the hardest decision sih sebenarnya ya memilih tim sih. Iya. Kayaknya yang benar-benar cocok dengan value kita di Medio dan di KG juga, di KG Media gitu ya. Karena kan harus align tuh gitu. Karena ya balik itu tadi gitu ya, tantangannya memang mencari anggota tim. Karena kadang-kadang kalau di tim gue tuh anak-anaknya super duper banyak energi ya. Jadi semuanya kayak pengen dikerjain gitu. Jadi mungkin membimbing mereka untuk bisa fokus juga dengan apa yang pengen mereka kejar di dalam karir itu juga tantangan sih. Jadi hardest decisionnya sebenarnya ya memilih anggota tim, terus kayak menentukan
oh siapa yang cocok untuk di tim kita, siapa yang ternyata mungkin mereka bisa berkembang di tempat lain sih. Lebih Benar. gue lebih ke people sih sebenarnya. Kalau produk kan selalu ini ya benar berubah-ubah. Benar. Mungkin jawaban gue sama kayak lo. Gue apakah gue bisa jawab gitu dong? Aku samain juga ya kan jawaban gue. Jawaban gue sama banget karena menurut gue kita memutuskan siapa yang akan kerja bareng sama kita karena kan kalian pasti mengalami ini juga ya, di media tuh orangnya nggak banyak. Bener-bener. Kita tuh versatile, ngerjainnya harus bisa ini itu gitu kan ya. Dan yang tadi sebelumnya sempat gua bahas juga kalau kita harus mau bareng-bareng punya visi yang sama untuk belajar kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua hard decision-nya itu sih ketika kita memutuskan siapa yang akan mengarungi perjalanan bareng kita di media. Wow. Mengarungi arum jeram. Tapi cukup setuju sih, maksudnya memang dinamikanya itu pasti kan kita bukan sama produknya ya, tapi sama tektokan sama teman dan lain sebagainya ya sama sih kurang lebih. Padahal itu kan butuh ini ya, butuh orang yang di belakangnya yang bisa dipercaya gitu. Taking so much energy loh. Oh iya jelas. Kayak managing people tuh paling, apalagi kita yang baru lulus kuliah dan masih butuh dibimbing gitu ya. Selagi kita dibimbing, kita belajar mengenal diri kita sendiri, tapi juga harus membimbing orang lain. Betul itu sih. Gitu. Nah, ngomongin orang nih. Waduh, ngomongin orang tadi kita udah sempat bahas juga salah satu decision yang paling tersulit itu adalah memutuskan siapa yang anggota tim. Kalau Dava sendiri, itu kan pasti berhubungan sama kandidat ya, Dav ya. Iya. Pernahkah dihadapkan dengan pilihan ada kandidat yang sama-sama bagus nih? Yeah. Tapi apa sih yang jadi pertimbangan kamu ketika memilih salah satunya itu? Menarik. Sebenarnya emang capek ya nyari kandidat tuh. Seleksi CV, portfolio satu-satu, cari mana yang emang cocok dengan skill set yang kita perlukan. Tapi aku pernah banget lagi ada posisi yang sulit gitu, sedangkan slotnya cuma satu nih kayak gitu kan. Dua-duanya sama-sama oke. Gitu, dua-duanya sama-sama oke secara skill set, tapi memang akhirnya jatuh ke salah satu kandidat doang karena memang dia nih versatile gitu. Aku tuh lebih prefer kayaknya orang yang emang bisa maksudnya nggak ahli banget gitu, karena menurutku hard skill kayaknya masih bisa dipelajarin gitu ya. Maksudnya kita punya universitas YouTube gitu. Setuju. Kan universitas YouTube, universitas Google gitu kan, jadi emang bisa kayaknya skill mungkin graphic design, audio editing, video editing tuh semuanya ada di internet secara gratis sekarang gitu kan. Nah yang jadi tumpuan utama aku tuh lebih kepada mungkin attitude sama skill set lainnya yang kira-kira emang bisa membantu timku untuk mengerjakan tugasnya dengan baik kayak gitu. Padahal di antara kedua kandidat itu tadi, misalkan A sama B, yang B ini lebih jago nih teknisnya kayak gitu. Tapi aku pilih yang A walaupun gak jago-jago banget. Tapi dia masih bisa fleksibel. Enggak fleksibel banget, enggak kehilangan identitas dirinya enggak, tapi lebih dia bisa bantu ini, dia bisa bantu itu kayak gitu sih. Kalau Ibu Ellen di Brandcom pernah mengalami situasi yang sama? Di Brandcom sama produser sih sebenarnya waktu itu sempat ada beberapa juga yang mesti kita pilih ya. Tapi sama lah traitsnya sama yang di tim Brandcom, sama slotnya misalnya cuma satu nih, gitu. Tapi ada 2/3 yang kayaknya kayak punya plus minus masing-masing ya. Pada akhirnya yang paling kita lihat, yang paling gue lihat saat itu saat interview juga gitu, saat ngelihat kecakapan mereka juga, bukan cuma soal skill sangat dibutuhkan juga karena kan kita memang mesti fleksibel juga dengan perubahan. Tapi yang satu yang gue setuju sama Dava tuh memang attitude. Attitude tuh penting banget. Kayaknya semua tim media kayak bakal setuju ini sih. Lu mau skillnya, lu kalau IQ lu Albert Einstein aja, lu kalau attitude lu jelek tuh, wah it's a big no sih kalau di tim kita gitu. Jadi first attitude, kedua ketika kita komunikasi sama mereka itu lancar gitu loh. Jadi nggak jawabnya cuman iya, enggak, ya gimana nanti lu setim sama gua tapi lu aja nggak bisa mengelaborasikan apa yang
ada di pikiran lo gitu Betul, kan. betul. Jadi kalau dari segi komunikasi cocok, kayaknya anaknya juga mau belajar, attitude-nya oke. Why not kita coba, walaupun mereka paling pengalamannya cuma di kampus doang, kayak belum pernah ikut sana sini. Kita nggak cari yang perfect kok, tapi yang mau belajar. Benar, setuju banget gue sama lo. Mungkin nge-highlight yang komunikasi itu juga itu salah satu yang paling penting ya. Iya. Dan biasanya itu ketahuan ketika kita wawancara. Nah, ketika kita kan pasti ngelempar pertanyaan kan. Nah, gimana dia saat itu mengelaborasi jawabannya. Nah, di situ juga menurut gue penting banget. Jadi kelihatan tuh kita udah dapet kita sama, misalkan gue sama kandidat yang itu memiliki komunikasinya nyambung kayak gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu jadi pertimbangan gue sendiri sih. Wah, ya setuju sih ya. Memang udah value kita lah itu. Attitude is number one. Ya, betul. Yang lainnya bisa dipelajari istilahnya kayak gitu. Nah, selama ngomongin attitude juga sebenarnya kita lebih ngomongin, gue lebih pengen bahas soal di dalam tim sih. Kalau biasa kan kita udah sering dengar, wah kalau punya tim atau jadi kandidat atau jadi pegawai itu harus punya growth mindset, kayak asertif dan lain sebagainya. Tapi yang nggak kalah penting tuh sebenarnya menurut gue juga creative thinking sih. Lu kalau nggak kreatif ya cuman growth mindset segala macam, tapi nggak bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah lu dapatkan dari apa yang lu pelajari untuk membentuk suatu konsep yang baru, yang unik, yang belum pernah ada. Nggak dilatih itunya juga kan percuma gitu ya. Betul. Mungkin kalau dari kalian berdua apalagi ya, ini tim scripting segala macem gitu, dan Dava juga lebih ke tim visual, bagaimana visual diterima masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kalian gimana sih untuk apa ya istilahnya encourage anggota tim kalian dan diri kalian sendiri juga gitu ya untuk lebih bisa berpikir kreatif dalam karya-karya yang kita hasilin? Oke, saya dulu. Boleh. Oke, nah kalau gue sendiri nih, karena berhubungan dengan script writing, apalagi berkaitan erat dengan cerita-cerita penulisan audio drama kayak gitu. Nah, biasanya gue itu selalu memberikan kesempatan untuk setiap anggota tim gue, kayak misalkan di season selanjutnya gue tunjuk siapa PJ-nya, dia yang mengkonsepkan ceritanya. Nanti kita akan brainstorm bareng-bareng, kita pecah ceritanya. Dalam satu season ini cerita tentang tersebut itu mau dibagi berapa episode segala macam. Nah, kita akan brainstorm bareng-bareng ceritanya seperti apa, karakternya bagaimana kayak gitu. Nah, terus mungkin salah satu hal yang nggak kalah penting karena ada yang namanya creative block. Mungkin itu teman-teman di sini juga pernah ngalamin juga. Gue selalu ingatkan ke tim untuk tidak memaksakan pekerjaan ketika kondisinya tuh lagi capek banget. Lagi overwhelmed, terus banyak kerjaan tapi harus selesai nih skrip gitu kan. Terus kayak makanya tadi balik lagi mungkin komunikasi yang terbuka sama anggota tim yang gak kalah penting itu. Jadi gue pengen gue mendorong anggota tim gue untuk ngomong kalau misalkan mereka emang lagi overwhelmed atau misalkan lagi burnout yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika ada deadline penulisan yang memang membutuhkan sangat tingkat kreativitas itu bisa dibicarakan, jadi kita bisa atur lagi deadline-nya kayak gitu sih kalau untuk tim gue. Nah, kalau dari creative production sendiri, creative thinking ya, sebenarnya memang dituntut sekali. Ya, namanya juga divisi kreatif kayak gitu. Walaupun memang sebenarnya konsep keseluruhannya ada dari produser ya. Cuman kan untuk memahami brief itu menjadi visual kan butuh banyak referensi, butuh banyak ya pemikiran dari masing-masing orang di dalam tim aku tuh untuk oke nih enaknya diapain kayak gitu kan. Kita visualnya mau digimanain kayak gitu. Style editingnya bagaimanain, dan memang selalu ada diskusi sih antara video editor, graphic designer, motion graphic, audio editor ke produser kayak gitu supaya menjaga inline nih gitu. Soalnya aku paham betul masing-masing kepala timku ini nih isinya tuh itu nanti translate ada di bawah ini ya editor. Isi kepalanya isinya tuh liar-liar kayak gitu. Maksudnya gatel aja gitu mau diapain kayak gitu. Cuman memang seperti problemnya sama seperti kayak timnya Karisti gitu. Kita berpacu sama deadline, sedangkan kita pegang berapa kanal nih semuanya bermuaranya tuh ada di tim creative production. Jadi ya memang
kita harus milih ideation yang applicable dalam deadline yang benar-benar ketat misalkan kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin apa yang bisa gimana kita kasih yang seliar mungkin dalam tanda kutip, sebaik mungkin dan sebisa mungkin teraplikasikan dengan baik gitu. Dan bagaimana kalau misalkan ide-ide tetap muncul sih, referensi sih, maksudnya kayaknya kalau misalkan kayaknya tim kreatif tuh emang harus ibarat kata kayak kalau sutradara ya mungkin wajib banyak nonton film kayak gitu. Kalau ilustrator ya mungkin harus sering gambar dan lain-lain, yang membaca referensi ya sama mungkin kayak gitu. Cari referensi style dan lain-lain. Betul. Bikin misalkan kalau dari graphic designer sering itu aku lihat bikin mood board kayak gitu. Betul. Kalau motion graphic kan pasti ada reference board dan lain-lainnya. Ya sepemantauan aku sih ya memang caranya tuh harus seperti itu, berulang-ulang kali. Setiap ada original series baru ya pasti ada lagi ya, kayak gitu. Selalu ada inilah ya tahap-tahap prosesnya tetap sama. Sama yang paling gue pengen tambahin, kayaknya karena di Medio itu juga kental dengan budaya kolaborasi. Jadi kalau di tim Brandcom juga ya, apalagi ngomongin soal marketing yang communication gitu ya, buat mempromosikan produk dan lain sebagainya itu. Kalau tim gue juga kan timnya nggak banyak juga ya, cuma berempat ya, sekarang berempat. Banyak kayak kadang mau bikin apa lagi ya gitu. Kita juga kadang-kadang blok, jadi kreatif block itu bukan cuma writer doang, tapi semuanya kena nih di kita. Jadi dengan adanya kolaborasi ya gue tetap encourage mereka sih, selain yang riset tadi dan lain sebagainya. Memang kita makanya selalu ada tuh kayak tahun baru kalau bikin campaign apa, kita gather lah semua anak-anak Medio kayak buat kayak keluarin ide-idenya. Yang penting kayak masih inline, kita pengen fokusnya di produk yang ini, tapi kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan. Dari situ kan jadi kita bukan idenya cuma dari tim gua aja gitu, tapi biar kita juga istilahnya sama-sama semangat lah ya untuk menuju tujuan yang kita pengen capai gitu. Jadi itu sih kali ya, biar creative thinkingnya juga tetap jalan gitu. Kolaborasi dan komunikasi sama anggota tim dan cari referensi. Benar. Dan dari segala proses ideation tersebut, kalau dari tim kreatif kan pastinya terkadang kan ada dua cara sih kalau dari aku. Kadang dari produser ke aku dulu, baru ke tim, atau dari produser juga bisa langsung bypass ke tim, nanti tim yang nih Dav ada request ini nih kayak gitu, baiknya gimana dan segala macam ya. Dan memang seringnya sih kalau pengkomunikasian itu tuh seringnya terbahas kalau di kami sih di week limit sih kayak gitu. Karena sisanya mereka tuh udah sibuk sama ngejar deadline kan kayak gitu. Dan seringnya pun monitoring kadang lewat Slack atau segala macam gitu. Itu pun terkadang udah langsung bypass ke produser dan lain-lainnya. Cuman aku cukup harus memahami nih masing-masing dari kepala timku kayak gitu kan, dengan segala kegilaan dan kreativitasannya gitu. Kalau dari Karisti sama Kailen, bagaimana sih gaya komunikasi yang emang diciptakan dalam sebuah tim itu sendiri? Risti dulu, ntar gue nyontek. Oke, ntar dia Papa Syati gitu. Papa Syati. Kalau gitu gue gak akan jawab panjang, biar nanti bisa dielaborasi sama Ellen. Nah, ngomongin week limit, itu mungkin juga jadi salah satu kebiasaan di tim gue. Jadi kita akan bareng-bareng berkomunikasi di sana. Apa yang kita sudah lakukan di minggu kemarin, action plan-nya apa. Di minggu ini kita diskusikan bareng-bareng apa yang menjadi prioritas teman-teman. Makanya komunikasi yang terbuka itu penting banget. Terus gue juga mengadakan one-on-one dengan anggota tim gue. Ideally 3 bulan sekali. Kayaknya ya. Kalau gue nggak salah nanti praktek lu aja ya. Ya, dalam praktiknya gue seperti itu. Cuman kalau misalkan emang ada yang urgent, biasanya nggak nyampe 3 bulan sekali itu gue udah one on one sih. Kalau misalkan gue ngerasa anggota tim gue butuh feedback nih dari kerjaannya, kayak
gue menerima beberapa report misalkan dari teman-teman kerjanya yang kayak mungkin dia ada masalah atau ada penurunan dari performance-nya seperti itu akan gue omongin di one on one bareng. Jadi gue akan tanya lagi prioritasnya dia apa, challenge-nya dia saat ini apa. Nah kita diskusikan bareng-bareng apa sih yang kiranya tuh dari masalah dia tuh yang bisa gue bantu gitu. Benar. Kayak gitu. Terus di situ juga pasti di sesi one on one gue juga ngomongin kayak sebenarnya dia itu planningnya ke depannya mau seperti apa. Jadi gue sebagai leader dia juga bisa memberikan harapannya, bisa memberikan kesempatan kepada dia tuh yang jalurnya memang jadi planningnya dia di masa depan kayak gitu. Kalau gue tuh biasanya kayak gitu. Nah kalau gue sama sih. Next. Sama sih. Enggak. Mungkin nambahin sedikit tuh sum up gitu ya. Sebenarnya kita belajar soal one on one dan lain sebagainya juga dari leader kita sih, Mbak Suli gitu. Mbak Suli. Kita kan sebagai, kalau kata orang-orang nih ada namanya sandwich generation, kita sandwich leader. Jadi ada tanggung jawab ke bawah dan ke atas gitu kan. Komunikasi paling penting, weekly one on one itu ya intinya lu harus mengenal anggota tim lu satu persatu. Oh dia ini orangnya seperti apa, dia bisa sisi kreatif mana yang bisa maksudnya berkontribusi sama tim. Dia tuh kuatnya di apa, kurangnya di apa yang harus kita lengkapi, apa yang harus kita bimbing ke mereka. Itu juga sih yang kita lakukan juga sebagai sandwich leader ini ke atasan gitu kan. Kita harus istilahnya kayak pahami juga managing up ya istilahnya. Betul. Ekspektasi atasan kita seperti apa, dia karakternya seperti apa sih sebagai leader juga. Dan itu yang kita komunikasikan juga ke anggota tim. Sehingga akhirnya pekerjaannya jadi lebih lancar, plan-plan kita jadi lebih terarah lah gitu, mau arah kemana. Mungkin itu sih kali ya. Nah, Bapak Dava, mungkin aku kurang lebihnya kita akan sama. Cuman aku ingin kamu menambahkan jawabannya. Kayak tadi pasti garis besar kita kan akan ada di komunikasi ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih traits atau sebenarnya tuh sikap yang pengen harapannya tuh memang dipunyain sama anggota tim lo ketika lo kerja bareng sama mereka gitu? Iya, tapi memang nggak jauh-jauh sih dari komunikasi sih sebenarnya. Balik lagi sedikit kali yang tadi ya, karena skill set tuh ya it's hard skill kan gitu. Itu bisa dipelajari di mana-mana gitu. Betul. Cuman terkadang memang kendala-kendala yang gue temuin di tim tuh terkadang masalah komunikasi, masalah mungkin ketepatan waktu juga kayak gitu. Jadi disiplin kan. Cuman aku juga harus paham sih, harus paham kenapa terkadang hal-hal tersebut terjadi ya. Mungkin karena load kerjaannya, terus juga belum lagi masalah gimana sih mereka dari masing-masing dari mereka ini nge-treat si program itu sesuai dengan ideationnya sendiri. Jadi di situ terkadang terlalu fokus sama hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang simple dan lain-lain. Tapi ya di situ aku masuklah memberikan bantuan kayak gitu, menawarkan bantuan. Kalau misalkan nggak bisa sendiri ya tolong dikomunikasiin di mana problemnya kayak gitu kan. Kalau misalkan memang ternyata masih menumpuk, mungkin bisa didelegasikan ke teman yang lain kayak gitu. Karena kan jangan sampai teman-teman tuh punya rasa kayak wah ini tanggung jawab gue ya, gue sendiri nih yang ini yang pegang semua, yang harus gue selesain semua. Tapi ya di situ gue harus nge-trigger bahwa lo nggak sendirian gitu loh. Kita tuh tim gitu. Jadi sense teamworknya juga pelan-pelan dibangun lah kayak gitu loh. Dan bagaimana mereka tuh bisa percaya sama rekan setimnya untuk bisa saling membantu satu sama lain kayak gitu sih. Oke. Nah, kayaknya kurang lebih sama ya. Intinya seperti itu. Tapi dari obrolan kita yang panjang banget tadi, sebenarnya gue penasaran juga, kalau dari kalian berdua itu ada gak sih role model dalam hidup kalian yang punya impact besar banget ya dalam apa yang kalian buat saat ini gitu ya, as yang leader juga gitu di tim? Kristi. Komeng. Itu punya Afra. Oke, sorry. Leader yang sangat berimpact dan berpengaruh di hidup gue.
atau sosok lah. Atau sosok ya. Mungkin Bapak Dava bisa jawab duluan sampai saya mikir-mikir. Sebentar saya mikir dulu Bapak duluan Pak. Adul sih kalau gue. Waduh, Aduh. Temennya Komeng. Temennya Komeng. Kalau gua kayaknya yang pertama banget deh, kayaknya banyak deh. Yang maksudnya yang Banyak Iya ya, memang makanya gue kayak memilih-milih. Tapi ini gue mau coba jawab cepet ya. Kayak yang pertama nih bokap sih. Bokap gue sih, bapak. Maksudnya bapak tuh udah pengalaman udah panjang kayak gitu dan memang beliau tuh berpengalaman sekian belas, maybe sekian puluh tahun as a supervisor gitu. Jadi memang banyak pengalamannya di. Kebetulan bapak tuh electrical mechanical supervisor gitu. Jadi emang sering ada Technical, banyak project-project ya di teknik lah intinya kan kayak gitu. Beda sama anaknya nih. Nyasar ke media gitu kan. Dan memang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ketika bapak itu lagi nyeritain bagaimana dia bekerja dulu kayak gitu dan sampai saat ini pun masih bekerja gitu, megang sekian ratus orang segala macamnya dan juga dengan tight deadline ya sama seperti kita di sini juga gitu. Banyak sekali sih masukannya dari bapak dan juga ya mungkin karena pertama kali aku kerja di KG di Medio ya pastinya mentorku ya Mbak Suli kayak gitu kan. True. Kudos tuh Mbak Suli. Iya kayak gitu pasti Mbak Suli karena ya lead pertama aku kan berarti Mbak Suli gitu di jenjang karir yang pertama ini juga kayak gitu. Jadi aku banyak juga menyerap dari Mbak Suli gitu. Yang lain-lainnya mungkin ya siapa ya? Mungkin public figure kalau kayak gitu. Tapi ya kan banyak yang maksudnya nggak cuma masalah how to leading team tapi creative thinking juga segala macam. Banyak lah inspirasinya. Banyak banget. Kalau Risti udah dapat belum nih jawabannya? Oke, mungkin aku akan mengelaborasi jawabannya Dava. Waduh. Apakah aku kayak aku pengen jawab orang tua aku kali ya. Iya. Oke, mungkin pertama-tama juga sama banget kayak Dava, Mbak Suli as my first mentor di dunia kerja. Banyak banget kesempatan yang Mbak Suli kasih, jadi aku bisa explore diri aku, gaya kepemimpinan dan lain-lainnya, komunikasinya juga gitu. Nah, sebenarnya kalau yang berimpact itu banyak banget karena teman-teman di sini ada yang dengerin podcast Wah. Banyak banget ya leadernya. Banyak banget leadernya. Jadi kayak gue duduk di sini sebagai host itu juga nggak cuma nanya-nanya doang gitu, tapi gue mendapatkan perspektif lain ketika gue menjadi leader. Misalkan ketika Rizky Humans, bagaimana dia lebih berani untuk mengambil keputusannya dia kayak gitu. Terus yang belakangan ini juga kita banyak belajar dari misalkan Mbak Ardelia Apti dari CEO Mapan yang dia masih jadi leader muda. Mungkin itu agak sedikit relate juga ketika dia bilang leadership is a lonely road. Mungkin juga menjadi pemimpin itu juga lo mungkin ngerasa sendiri di posisi itu karena ada beberapa keputusan yang lo ambil yang lo nggak bisa ceritakan secara detail ke anggota tim lo, itu juga cukup berimpact dan agak relate yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua kalau untuk satu person gitu specifically itu sebenarnya nggak ada, karena gua lebih banyak mendengarkan juga dari para leader, terus banyak-banyak baca buku biografi dari yang tadi tuh Dava bilang kalau untuk bidang kreatif juga banyak banget kayak gitu. Jadi untuk mention satu person secara spesifik sih belum ada sih gitu. Lebih ke banyak aja lebih gitu ke ya. Banyak sih, jadi ambil satu gitu. Nanti kan jadi diri gue gitu nanti dengan cara gue sendiri gitu. Nah kalau Ellen gimana? Kalau gue boleh share, sebenarnya ini gue lama sih mikirnya siapa ya sebenarnya yang jadi contoh pertama kali banget buat gue ya selain orang tua gue gitu ya. Mungkin sosok yang paling berdampak so far tuh banyak. Cuman satu yang pertama paling gue inget itu selain orang tua gue adalah sosok guru gue. Wow, guru apa? Dia guru matematika sih, tapi serba bisa aja gitu. Jadi guru gue dari zaman SD sampai SMA, gue bener-bener istilahnya
sangat respect ke dia. Gue belajar soal compassion, leadership, dan juga suportif ke walaupun student ya gitu ya. Tapi kan dia juga leader ya, as guru gitu ya. Kalau gue boleh mention almarhum, dia udah almarhum Pak Budi. Gue sedih banget pasti tahu dia. Bapak guru. Pak Budi. Pak Budi namanya Pak Budi Gunawan. Jadi if you hear this from heaven, thank you so much. Lu kasih impact yang luar biasa buat gue karena gue ngerasa dia bener-bener apa ya, melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan sangat peduli dengan murid-muridnya gitu. Jadi saat gue dari dulu tuh pokoknya dia tuh sebenarnya guru SMA gitu ya di satu yayasan sekolah gue lah. Tapi gue masih SD kan, jadi kayak ikut bimbel-bimbel gitu lah, bimbel dia gitu. Tapi dia tuh ngajarnya bener-bener sampai lu bisa gitu. Even lu cuman ngeles 1 jam, tapi kalau lu bener-bener butuh banget itu bisa sampai malam dia ngajarin lu. Bahkan pas gua UN itu bukan cuma soal matematika doang, tapi dia ngajarin juga soal sains dan lain sebagainya tanpa pamrih. Itu sih yang gua belajar dari sama dia gitu ya. Saat gua SMA juga dia all out banget gitu. Apapun yang bisa dia bantu ke anak muridnya untuk bikin mereka bisa lebih apa ya, grow, to be better juga, lebih ngerti banyak. Itu dia sih, dukungannya luar biasa menurut gue. Sampai gue kuliah, gue balik terus kayak gue tiba-tiba kehilangan sosok itu sih ketika mendengar dia, karena dari dulu udah ada sakit. Itu sih satu sosok leader yang ternyata gue bersadar impactnya luar biasa buat kehidupan gue. Ya yang kedua yang ada di Medio tentunya Mbak Suli ya. Gue benar-benar look up to her dari 2018. Gue kenal dia dari gue masih kinyis-kinyis di kuliahan sampai sekarang gitu ya. Cara prioritas, menentukan prioritas kerjaan, ngomong soal one on one, nge-leader tim, semuanya dijorokin sama dia. Jadi thank you buat dia udah percaya gitu ya. Dan sosok-sosok lainnya pasti ya dari inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan dari leaders talk juga. Let's talk obsesif. Oke. Nah, dari Dava dan Ellen, dari pengalaman kalian berdua menjadi leader gitu, tadi udah sempet cerita panjang tentang pengalamannya memimpin sebuah anggota tim dan juga perjalanan yang panjang. Kalau misalkan kita sum up gitu, mungkin dari Dava atau Ellen juga bisa ngasih ringkasan. Kalau ada teman-teman di sini sobat Medio yang mau jadi leader atau jadi first line manager yang baru pertama kali punya anggota tim, kira-kira mereka tuh menurut kalian bisa belajar dari mana? Challenge. Let's talk obsesif. Masuk bosku. Ya banyak lah ya source yang bisa kalian dapatkan dari manapun, YouTube University, terus Let's Talk Obsesif juga salah satunya tentang leadership skills. Baca buku itu penting banget, walaupun gue nggak suka baca buku sih, tapi gue akhirnya memaksakan diri untuk belajar untuk baca buku, dengerin podcast. At least lu kalau nggak suka baca ya lu, karena Indonesia tuh suka didongengin banget kita tuh kan. Jadi kayaknya podcast tuh tepat buat lu. Banyak podcast di luar sana yang juga bisa bikin apa ya, memberi ilmu baru dan inspire buat lu. Kayaknya banyak-banyak cari tahu aja sih soal dunia ini bekerja bagaimana sih. Itu aja sih paling kalau dari gue ya. Oke, kalau gue sih tapi setuju sih, podcast tuh bener-bener buat gue pribadi ya itu beneran apa namanya ngasih banyak insights yang mahal sekali dan itu bisa diakses secara gratis kayak gitu loh. Jadi kayak wow banget gitu, itu bisa diakses di mana-mana gitu ya. Salah satunya juga Let's Talk Obsesif gitu kan. Sama kalau gue tuh ngobrol sih, ya karena ngobrol tuh sama siapapun, itu tuh setidaknya memberikan insight kepada diri gue pribadi untuk bisa apa namanya membenahi diri sendiri dulu kayak gitu. Karena efeknya sih dari gue dengan banyak ngobrol sama orang dengan berbagai macam background, latar belakang, nasib dan lain-lainnya, pengalaman. Itu tuh bener-bener apa ya, keeping me humble gitu. Maksudnya ngasih reflection, ngasih apa namanya pandangan, dan jadinya empati kita tuh jadi lebih besar, jadi lebih tebal, sehingga ini membantu gua juga untuk memanage dan memahami masing-masing tim yang gue lead kayak gitu sih. Itu efek paling besarnya sih di gue sih gitu. Benar-benar sama banget sama lo. Mungkin
menggarisbawahi omongan Ellen dan juga Dava itu kan timbul karena kita punya humility mau belajar ya, betul. guys ya. Jadi kita harus punya humility buat sobat medio di sini, mungkin meng-highlight tadi omongannya Dava sama Ellen, belajar dari orang, dari buku, dari podcast, itu semua juga dari balik lagi ke kita harus punya kemauan untuk belajar. True. Gitu. Oke, sudah 40 menit kita berbacot. Ya semoga yang capek. Sobat Medio nggak bosen ya dengerinnya ya. Jadikan aja ini pengalaman-pengalaman yang bisa kalian terapkan, ambil sisi baiknya, perbaiki sisi buruknya, to be a better self of your version gitu ya. Ketika kalian nanti suatu saat masuk di dunia kerja, kita juga di sini masih belajar. Kita cuman kayak sharing aja sih apa yang udah kita lakuin so far sebagai anak muda yang nggak tahu apa-apa nih, Gen-Z atau apa-apa, tiba-tiba harus terjun jadi leader dan sekarang harus banyak hal yang kita pelajari juga gitu ya. Oke, thank you so much buat yang udah mendengarkan sampai akhir. Gue apresiasi banget kalian udah mau dengerin kita semua. Semoga jadi bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya guys. Mohon maaf kalau misalkan dari kita kayak pas denger, so tau. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi di episode Let's Talk Obsessive berikutnya. Bye-bye. Sobat Medio.